Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas contoh kasus laporan keuangan konsolidasi dengan metode equity, di mana laporan itu dibuat pada awal periode. Ya, jadi di pertemuan kemarin kita sudah membahas bagaimana laporan keuangan konsolidasi, di mana itu nilai investasi saham selalu berubah ya, dengan seiring dengan perubahan yang terjadi di perusahaan anak. Nah, ini contoh misalkan PT Semar membeli saham biasa di PT Gareng pada tanggal 1 Januari 2020 sebanyak 85.000 lembar dengan harga pasar per lembar Rp1.580 ya. Kemudian neraca dari PT Semar dan PT Gareng ini adalah neraca awal ya, neraca awal dari PT Semar dan PT Gareng, karena yang membeli saham adalah, jadi PT Semar itu membeli saham pada PT Gareng, maka dapat kita katakan bahwa PT Semar itu adalah induk dan Gareng ini adalah anak. Jadi yang membeli itu adalah induk, kemudian yang dibeli itu adalah perusahaan anak. Nah, sebesar berapa? Sebesar persentase kepemilikan ya. Jadi karena yang membeli tadi dibeli 85.000 lembar, kemudian kita lihat modal saham di perusahaan anak adalah, kita lihat tadi modal saham ini 100 juta ya, modal sahamnya adalah 100 juta, di mana nilai nominalnya adalah Rp1.000 per lembar saham, maka dapat kita katakan bahwa jumlah lembar saham milik anak adalah 100 juta dibagi Rp1.000, maka jumlah lembar saham milik anak adalah sebanyak 100.000 lembar saham ya. Maka nanti kita mencari persentase kepemilikannya adalah, rumus untuk mencari persentase kepemilikan adalah jumlah lembar saham yang dibeli dibagi dengan jumlah lembar saham milik anak, maka jumlahnya adalah 85.000 lembar dibagi 100.000 dikalikan dengan 100%, maka ketemu 85%. Jadi itu cara mencari persentase kepemilikan saham ya. Nah, maka ini karena tadi kita lihat membeli 85.000 lembar, kemudian harga per lembarnya adalah Rp1.580, maka kita bisa membuat jurnal. Inilah jurnal yang pertama, adalah investasi saham pada PT Gareng pada kas ya, sebesar 85.000 dikalikan dengan 1.580, atau jumlah lembar saham yang dibeli dikalikan dengan jumlah harga per lembar ya. Kemudian yang kedua, kita membuat jurnal eliminasi. Nah, tadi sudah kita hitung jumlah persentase kepemilikan tadi adalah jumlah lembar saham milik anak jumlah lembar saham yang dibeli dibagi dengan jumlah lembar saham milik anak kali 100%. Nah, di sini ketemu jumlah persentase kepemilikan adalah sebesar 85%. Maka kita mencari berapa selisih antara berapa nilai bukunya ya. Nah, ini sebelum kita membuat jurnal, kita mencari berapa selisih antara nilai buku dengan harga perolehan. Nah, harga perolehan tadi adalah 134.300 juta, Rp134.300.000. Kemudian kita mencari aktiva bersih atau nilai buku ya. Nilai buku itu adalah sebesar persentase kepemilikan. Jadi modal saham milik anak adalah 100 juta dan laba ditahan adalah 46 juta, maka kita kalikan dengan persentase kepemilikan. Maka ini kita jumlahkan, ini adalah nilai bukunya. Kemudian ini adalah harga perolehannya. Dan kita lihat harga apa lebih tinggi dari nilai bukunya, maka kita menemukan ini adalah KHPDNP atau goodwill positif. Jadi goodwill positif nanti ada letaknya di neraca sebelah debit. Maka
Ini setelah kita menemukan berapa nilai bukunya, berapa KHP, DNP atau goodwill-nya, maka kita buat jurnal. Nah, ini jurnalnya ya. Ini adalah jurnal eliminasi per 1 Januari 2020. Nah, kemudian kita buat jurnal karena tadi kan goodwill-nya adalah goodwill positif, maka ini kita tahu di sebelah debit. Ini kan goodwill positif ya. Jadi modal saham PT Gareng, laba dan PT Gareng, goodwill pada investasi saham pada PT Gareng sebesar harga perolehan. Nah, setelah kita buat jurnal eliminasi, langkah berikutnya adalah kita menyusun kertas kerja penyusunan neraca konsolidasi. Caranya adalah kita buat kolom-kolom yang seperti membuat neraca lacur ya, tapi di sini adalah yang pertama adalah kolom keterangan, kemudian neraca PT Induk, neraca PT Anak, kemudian di sini ada eliminasi, kemudian di sini ada neraca konsolidasi karena kita membuat neraca konsolidasi. Tadi kan di awal jurnal yang kedua kita membuat jurnal eliminasi. Nah, dari jurnal eliminasi itu kita masukkan dalam kolom eliminasi di sini. Yang debit kita masukkan debit, yang sebelah kredit kita masukkan di sebelah kredit sesuai dengan rekening ya di situ. Nah, di sini pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi, kita lihat di sini di sebelah debit adalah investasi saham pada PT Gareng. Kemudian ada kolom eliminasi, yang ini eliminasi. Kemudian goodwill. Nah, tadi ada goodwill positif, maka ini kita taruh di sebelah debit. Ya, ini debit. Kemudian kita taruh di neraca konsolidasi juga di sebelah debit. Nah, tapi kalau yang investasi saham pada PT Gareng kan awalnya 134.300 di sebelah debit. Kemudian ada eliminasi di sebelah kredit, maka saldonya adalah 0. Ya, ini 0. Yang lainnya menyesuaikan, misalkan kewajiban bertambah ya, karena ini gabungan ya, makanya ditambahkan. Jadi langsung kita tarik ke neraca konsolidasi. Sedangkan yang diingat di sini yang berubah adalah modal saham PT Gareng dan laba ditahan PT Gareng. Ya, di situ modal saham PT Gareng harus kita bagi berapa jumlah yang dieliminasi dan berapa jumlah kepentingan minoritas ya di sini. Jadi yang dieliminasi itu sebesar persentase kepemilikan tadi yang di jurnal eliminasi. Kemudian untuk yang kepentingan minoritas ini adalah sisanya. Jadi 100 ini asalnya dari 100 dikurangi dengan 100 dikurangi dengan 85 sama dengan 15.000. Kemudian kalau yang laba juga sama ya. Jadi 46 juta dikurangi 39.100 sama dengan dikurangi ini sama dengan 6.900. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Nah, jumlahnya antara debit kredit itu harus sama. Ya, ini eliminasi harus sama. Kemudian neraca konsolidasi juga debit kredit juga harus sama. Setelah kita mengetahui neraca konsolidasi sudah balance atau sama, maka langkah berikutnya kita buat neraca konsolidasi. Nah, diambilkan dari neraca konsolidasi diambilkan dari kolom neraca konsolidasi, yaitu neraca 2 kolom yang terakhir. Nah, itu langsung kita tarik, kita buat neraca. Sebelah aktiva langsung kita masukkan aktiva. Kemudian yang pasiva kita masukkan di ini yang aktiva. Kemudian yang pasiva kita masukkan di kelompok pasiva. Jumlahnya ini sudah balance. Ya, jadi kemudian kita bedakan modal pemegang saham itu. Yang pertama adalah untuk kepentingan minoritas, kemudian yang kedua adalah kepentingan mayoritas. Ini adalah untuk perusahaan anak ya ini. Sedangkan yang kepentingan mayoritas ini adalah perusahaan induk. Jadi seperti itu, harus kita pisahkan mana yang modal induk, mana yang milik anak. Nah, setelah itu kita jumlahkan, ternyata saldonya sudah balance. Kali ini sudah selesai dan
Demikian penjelasan contoh penjelasan mengenai laporan keuangan konsolidasi yang dimana laporan itu dibuat per awal ya, awal periode, dalam ini adalah 1 Januari 2020. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.